Salini susu. Kita lagi di mana, Mbak? Lagi plesir ya, Pak. Di mana? Kali Ratu. Jauh dari gemerlap kesibukan. Nama saya Dr. Hewan Zaskia Putri Pertiwi. Mungkin nanti bisa lebih akrab dipanggil Dok Saskia nopo Mbak Saskia. Dereng Bu nggih, Pak. Siapa tahu. Menyampaikan materi nggih, monggo dipegang karena niki mau pasang LCD kok panas nggih, Pak. Mboten ketinggal terus kula prin mawon niki enten sing materi pertama niku materi tentang PMK. Monggo Pak sami sinau sareng-sareng nggih. Kalau sudah kena PMK niki, kalau sudah kena PMK yang pertama pasti adalah pisahkan hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Yang kedua, lapor ke petugas atau ke dokter hewan setempat nggih. Lapor Pak, ampun di napa nggih nek kula riyin teng ngapunten teng buayan niku teng ayah terutama niku masih banyak yang percaya dengan dukun-dukun sapi ngeten. Nah niki pengobatan harus segera lapor ke petugas kesehatan nggih, petugas kesehatan hewan. Biasanya laporan segera ke puskeswan setempat ngeten. Kemudian yang ketiga adalah lakukan desinfeksi. Tadi yang sudah dijelaskan adalah dengan sari kecut atau sitrun dan bisa juga dengan cuka bakso. Kemudian yang keempat adalah batasi pergerakan hewan. Nek sudah tahu PMK nggak ampun dijual Pak. Yang sudah jelas kena PMK ampun dijual. Nah, yang pertama kalau kena PMK dijual adalah pasti harganya turun. Padahal PMK-nya bisa disembuhkan tapi pasti dijual. Ngeten. Yang ngejual pun nanti nggih pasti kalau di bakul niku biasanya ditampung dulu Pak. Ditampung dulu, diobati dulu baru dijual lagi, pasti kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah berikan pakan yang berkualitas. Lanjut nggih. Kemudian setelah tadi sudah jelas dari virusnya, sudah dari gejala, kemudian desinfeksi, bagaimana yang harus dilakukan ketika ada yang kena PMK. Yang kelima adalah untuk pencegahan adalah vaksinasi PMK. Vaksinasi PMK ini dari puskeswan, dari Dinas Pertanian Pangan, sifatnya adalah gratis Pak. Kemudian untuk syarat sapi yang bisa dilakukan vaksin, yang pertama adalah yang pasti syaratnya harus sehat. Vaksin dilakukan pada ternak sehat. Kalau ternak tidak sehat tidak bisa divaksin Pak. Kemudian yang kedua, sapi yang bisa divaksin adalah minimal pedet umur 2 minggu. Vaksin ini aman untuk hewan bunting, jadi tidak ada biasanya ditanyakan, Bu sapiku lagi bunting apa bisa kayak gitu. Vaksin ini aman untuk hewan bunting Pak, jadi tidak masalah ketika akan divaksin pada saat kondisi sedang bunting. Kemudian yang perlu dipastikan lagi adalah menyiapkan NIK. NIK ini nanti fungsinya adalah untuk mendaftarkan sapinya untuk didaftarkan ke Isiknas ngeten. Jadi sapi yang sudah divaksin akan kami data, terutama nanti ada program juga selain vaksinasi adalah program penandaan. Mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sedoyo mawon niki bahwa penandaan ini adalah program nasional Pak. Mungkin bahasa dulu yang ditandai adalah sapi-sapi milik pemerintah nggih. Tapi kalau sekarang sapi yang ditandai adalah semua sapi yang ada di masyarakat. Bukan hanya sapi pemerintah, bukan hanya sapi bantuan, tapi semua sapi yang ada di masyarakat terutama yang sudah divaksin. Kemudian irtek ini atau penandaan ini, tanda anting ini fungsinya nanti macam-macam. Ketika dijual ada tahun ini diisukan akan ada persyaratan bahwa sapi yang dijual harus sudah dianting. Ini nanti fungsinya adalah untuk mendaftarkan sapinya untuk didaftarkan ke
Isiknas ngeten. Jadi sapi yang sudah divaksin akan kami data, terutama nanti ada program juga selain vaksinasi adalah program penandaan. Mungkin perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sedoyo mawon iki bahwa penandaan ini adalah program nasional, Pak. Mungkin bahasa dulu yang ditandai adalah sapi-sapi milik pemerintah, nggih. Tapi kalau sekarang sapi yang ditandai adalah semua sapi yang ada di masyarakat. Bukan hanya sapi pemerintah, bukan hanya sapi bantuan, tapi semua sapi yang ada di masyarakat, terutama yang sudah divaksin. Kemudian IRTEK ini atau penandaan ini, tanda anting ini fungsinya nanti macam-macam. Ketika dijual ada tahun ini diisukan akan ada persyaratan bahwa sapi yang dijual harus sudah dianting dan sudah divaksin dan sudah dianting, ngeten. Kalau sudah vaksin tapi belum dianting itu sama aja, karena nggih, tadi anting ini adalah bentuk identitas atau bentuknya adalah seperti kartu vaksin kalau di jenengan. Nggih. Kalau yang belum, besok akan segera diprogramkan kembali program vaksinasi dan program penandaan anting, nggih. Kemudian ini cerita saja nggih Pak, mungkin beberapa waktu ini banyak pedagang-pedagang yang datang ke puskeswan nggih Mbak Evi. Banyak pedagang niku adalah minta anting Pak, vaksin 1, vaksin 2 dan vaksin 3. Vaksin 1 dengan vaksin 2 jaraknya adalah 1 kilo. Mungkin untuk penyakit mulut kuku 2 adalah penyakit LSD. Tadi yang brosurnya mirip cacar, dia lihat bentol-bentolnya aja itu mirip cacar. Kemudian LSD adalah per Januari 2023. Baru masuk di Kebumen ini per Januari. Jadi di Kebumen ini juga belum semua, moga-moga tidak, belum semua desa ada LSD. Kebetulan yang sudah ada wilayah Puskeswan Klirong ini juga sudah ada Pak. Saya izin membacakan ini nggih. Yang sudah ada laporan LSD adalah mungkin ada di desa jenengan, nanti monggo untuk berhati-hati. Yang pertama Desa Klirong, yang kedua Desa Klegen Wonosari, yang ketiga Desa Dorowati, yang keempat Desa Kedung Sari, yang kelima Desa Tanggulangin, yang keenam Desa Tanggulsari, yang ketujuh di Minggu, yang kedelapan di Pandanlor. Laporan-laporan ini, Monggo. laporan-laporan ini adalah laporan Monggo Pak, monggo Kak. pribadi sendiri dan yang saya dapatkan dari rekan-rekan sejawat dokter hewan dan teman-teman para medis swasta. Monggo untuk berhati-hati. Ini Penyakit penularannya baru, guys. cepat sekali Pak. Sama dengan Penyakit PMK, kutu. ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Monggo untuk dicermati nyamuk dan caplak. Yang paling mudah menyebarkan kalau sekarang adalah lalat dan nyamuk, karena sekarang kan musim hujan tidak menentu, jadi produksinya lalat dan nyamuk produksinya semakin banyak. Jadi lalat dan nyamuk ini juga penyebarannya radiusnya bisa sampai 5 km. Biasanya yang sudah biasanya lalat itu kan namanya kenclok, itu kan boten teng satu sapi toh Pak. Kenclok misal teng sapi mriki, bar niku kenclok teng sapi lainnya. Bisa diambil susu. Kemudian direproduksi, alat reproduksi juga bisa nggon wadonane sapi niku bisa Pak kena cacatnya. Kemudian pada bagian mukosa mata atau bagian niki Pak, bagian dalam mata itu nggih sabar. Kemudian yang paling parah bisa mengenai adalah bagian hidung dan rongga hidung. Ini Pak, bengkak tadi bengkak di badan, kemudian bengkak kaki. Kadang-kadang bengkaknya juga ada yang di gelambir Pak. Di gelambir bagian bawah itu bengkak juga. Ngeten. Kemudian tadi pembengkakan selain itu bagian paha depan, paha bagian depan itu juga ada pembengkakan. Selain itu
yang bisa dilakukan apa sih, karena ini penyebabnya laler, yang bisa dilakukan apa? Pertama, meningkatkan kebersihan kandang ya, jangan menumpuk kotoran di kandang terlalu tinggi, karena kotoran terlalu tinggi di kandang bisa menimbulkan tumpukan lalat. Yang kedua, bisa digunakan obat lalat ya. Obat lalat bisa digunakan, tapi dengan porsi tertentu, jangan terlalu sering obat lalatnya digunakan. Bisa obat lalatnya itu untuk pencegahan dilakukan, bisa disemprotkan sekitar 1-2 hari sekali saja. Mboten usah tiap jam disemproti, mboten usah, tapi 1-2 hari sekali disemproti obat laler, obat pasang ke lambu teng kandang. Kan temenan guyu. Pasang ke lambu atau paranet teng kandang. Hangat ya. Oh, ini sempat teng desa itu sosialisasi Pak, pasang ke lambu nggih teng kandang. Wong boleh dikelambuni. Wah, ge ora tak kelambuni apa mending. Kader Keslan.